Apa kabarnya nih Kak Evi? Baik Kakak Vega sendiri gimana kabarnya? Baik dong Kak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Sehat ya adik-adik semua ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di ibadah online di hari Minggu di tanggal 12 September 2021. Adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Kakak pimpin di sini adik-adik ya. Adik-adik bisa mengikuti kakak dari rumah. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas kasih dan berkat-Mu ya Bapa yang Kau berikan hari ini ya Bapa, hingga kami Tuhan bisa melakukan ibadah virtual Tuhan, sekolah minggu Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan, adik-adik kami Tuhan yang di rumah, Engkau berikan kesehatan, Engkau bagi yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan, bagi yang bepergian Tuhan, kiranya Engkau jaga, tibakan mereka di tempat tujuan mereka dengan selamat tanpa sesuatu kurang apapun ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan memberikan Tuhan agar COVID-19 ini Tuhan bisa hilang Tuhan, agar kami Tuhan anak-anak-Mu bisa dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa, kiranya Engkau yang menjaganya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapak yang surga, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya di rumah ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ia puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita memasuki hukum Taurat, kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 17 ayat 1, Raja Natu Mimbul. Marilah kita mengucapkan titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu
agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk meminta keampunan dosa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau membaca epistel kita yang diangkat dari Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Adik-adik siapkan Alkitab kalian ya di rumah masing-masing. Tapi sebelum kita membaca epistel, kita akan menyanyikan lagu dari buku nyanyian 77 ayat 1 dan 2, Aku Berjalan Berlelah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang kita ambil dari Amsal 1 ayat 29 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita mau pengakuan iman rasuli, kita angkat lagu pujian dari buku nyanyian 743 ayat 1, ya Tuhan pimpinlah. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah ya.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu HKBP Papanmas, 12 September 2001. Yang pertama, topik minggu ini berhikmat dalam Yesus. Dan untuk yang kedua, acara virtual Sekolah Minggu HKBP Papanmas nanti akan diinfokan lagi adik-adik ya di grup kelas masing-masing. Terus untuk yang ketiga, untuk adik-adik sekolah minggu yang melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual wajib untuk mengabsenkan diri ya di kolom komennya. Tuliskan nama sama kelas siapa. Terus apa lagi nih Kak? Jangan lupa ya untuk anak-anak adik-adik yang kelas pra-remaja, kita akan melakukan tes ujian pelepasan pra-remaja di bulan Oktober. Nah, untuk bulan ini kakak minta video kalian tolong segera dikirimkan paling lambat di akhir bulan ya adik-adik, kakak tunggu. Untuk yang berumur 15 sampai 16 akan dilepas. Kakak jangan lupa Kak untuk persembahan ya. Oh iya, persembahan tuh Kak. Persembahan kita virtual nanti kalian bisa titip ke orang tua atau ke sintua sektor kalian masing-masing ya. Oke, ada satu lagi nih Kak yang lupa. Ya. Kita ucapin selamat ulang tahun nih buat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik yang ulang tahun di bulan September ini, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 September, kakak ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kalian ya, semakin sehat. Oke, amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang buka masker dulu ya.
Nah, udah kenal? Iya, Abang Pendeta ya nak ya. Nah, jadi kita buka Alkitab, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempatnya agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Anak-anak sekolah minggu, pernah dengar nama Musa? Ya, Musa adalah seseorang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin umatnya Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Mengapa mereka diperbudak? Jadi ada suatu cerita di mana umat pilihan Tuhan pindah dari tanah yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka ke Mesir. Pada saat itu Yusuf yang membawa umatnya Tuhan itu pindah ke tanah Mesir. Lalu orang Mesir melihat, wah, ini orang-orang Israel, orang-orang Ibrani sudah banyak. Jangan-jangan nanti orang-orang Ibrani ini akan memperbudak kita, akan menguasai kita. Lalu ada seorang raja yang berkuasa di Mesir namanya Firaun, dan mengatakan bahwa memerintahkan supaya Firaun membunuh anak-anak di bawah 3 tahun. Anak-anak orang Ibrani di bawah 3 tahun. Lalu tugas itu diberikan kepada 2 orang bidan, namanya Sifra dan Pua. Itulah yang membuat ibunya Musa ketakutan ketika Musa lahir. Ya kan? Musa lahir di tengah-tengah perintah anak bayi harus dibunuh oleh orang Mesir. Jadi ketakutanlah ibunya Musa. Nah, makanya kita bertemu dengan nas ini ketika ibunya Musa menyembunyikan anak itu, dihanyutkan di sungai Nil. Nanti ini anak yang kelas besar, tolong dilihat nanti petanya ya nak, peta Afrika, di mana Mesir, di mana sungai Nil.
ya kan? Nah, disitulah dihanyutkan supaya mengarah ke istana kerajaan Firaun. Yang pertama kita lihat di sini adalah Tuhan merencanakan akan ada seseorang yang mengeluarkan umatnya dari perbudakan. Namanya siapa? Namanya adalah Musa. Saat ini juga kita yakin dan percaya ada seseorang yang telah mengeluarkan kita dari belenggu perbudakan dosa. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Pada saat Musa lahir ada perintah untuk membunuh anak bayi. Pada saat Yesus lahir ada perintah juga untuk membunuh anak bayi. Musa dibawa ke Mesir dan Yesus juga disembunyikan di Mesir. Supaya apa? Benarlah yang dikatakan firman Tuhan. Keselamatan itu dimulai dari Mesir. Nah, artinya apa? Keselamatan itu kita dibebaskan dari belenggu dosa dimulai ketika kita lahir sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu kita harus dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, jadi ketika Musa ini dihanyutkan di Sungai Nil, kakak perempuannya yang bernama Miriam itu mengikut-ngikuti kemana keranjang itu akan menepi. Lalu menepilah di tempatnya putri Firaun, ya kan? Menepilah di tempatnya putri Firaun. Dan setelah itu putri Firaun tahu bahwa itu adalah bayi orang Ibrani, sehingga dia mencarikan ibu untuk menyusui Musa, yaitu ibu Musa sendiri. Nah, begitulah rencana Tuhan di dalam hidupmu masing-masing. Kamu ditempatkan di tengah-tengah keluargamu saat ini. Ya kan? Sebagai anak, kamu harus mempersiapkan dirimu menjadi anak yang benar-benar mampu dipakai Tuhan untuk pekerjaannya kerajaan Tuhan di masa depan. Seperti Musa yang disiapkan Tuhan untuk membebaskan umat pilihannya dari perbudakan di Mesir, begitu juga semua kamu nak. Diberikan Tuhan kesempatan menjadi anak yang mampu membawa keluargamu, membawa dirimu sebagai alatnya Tuhan, menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kehidupanmu. Apa itu? Kamu harus berhasil meraih cita-citamu. Dengan cita-citamu yang kamu raih, kamu bisa untuk membuat damai di tengah-tengah dunia ini. Kamu harus bisa membuat orang-orang sekelilingmu sejahtera. Kamu harus bisa membuat orang tuamu bersuka cita supaya bertambah umur mereka. Seperti Musa, dia membebaskan bangsa itu dari Mesir, perbudakan Mesir, dan seperti Yesus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, terakhir dikatakan di sini nama anak itu adalah Musa sebab dia diangkat dari air. Jadi karena aku telah menariknya dari air. Namanya adalah Musa katanya. Musa. Lalu kita mau katakan di sini adalah nama itu yang diberikan oleh putri Firaun. Dan nama itu artinya ditarik dari air. Ya, satu sisi kita lihat air itu kan menenggelamkan. Ya, berarti dosa itu menenggelamkan kita. Tetapi kita punya satu nama juga yang di atas segala nama. Namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita harus yakin, kamu harus yakin dan kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu menarikmu dari dosa, dari kesalahan, dari setiap
sikapmu yang melawan menjadi anak yang disukai oleh Tuhan Yesus, ya kan? Kiranya firman ini menguatkan kamu, dan kamu tahu Musa adalah pembebas dan Yesus juga adalah pembebas. Kita yakin di dalam Yesus kita dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh karena itu berimanlah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini, buat semua anak sekolah minggu HKBP Papan Mas. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berbicara tentang kehidupan Musa, awal kehidupannya, itu juga menguatkan setiap anak-anak bahwa mereka semua disiapkan untuk rencana Tuhan yang besar di masa depannya. Oleh karena itu Tuhan, tolong anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas untuk tetap rajin, dan di sekolah mereka benar-benar belajar dan patuh kepada orang tua. Dan tolong Tuhan supaya dalam masa pertumbuhannya Engkau jagai setiap anak supaya dijauhkan dari godaan iblis, bahkan pengaruh-pengaruh jahat yang ingin memisahkan mereka daripadamu. Dan biarlah setiap anak terus melekat erat dalam keselamatan yang telah Kau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati setiap orang tua di tengah-tengah pekerjaannya yang berlelah setiap hari memikirkan masa depan anak-anak ini. Berikan sukacita melalui pekerjaan mereka, buah dari pekerjaannya yang dapat dinikmati keluarga dan bersyukur akan kasih setiamu. Bahkan ketika gereja kami pun sedang membangun dan mengusahakan perluasan lahan, biar Tuhan menambahkan rezeki buat semua orang tua anak sekolah minggu. Supaya dengan itu, dengan sukacita, semua orang dari mulai anak kecil sampai orang yang tua bersukacita atas rencana ini, dan semua merasakan berkat-Mu bertambah-tambah sehingga dengan senang hati untuk saling bahu-membahu menyelesaikan perluasan lahan ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati pelayan yang telah memberikan hati, worship leader, pemusik, pengkhotbah, dan liturgis, bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang berlelah bersama tim multimedia HKBP Papan Mas untuk menjalankan pelayanan ini. Biarlah berkat-Mu, kasih setiamu, sukacita yang daripadamu selalu mengiringi kehidupan, dan biar juga pelayanan ini semakin berkembang sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 691 ayat 1, Moloho do hu ihuton.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Halo, anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas. Bertemu kembali kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini tanggal 12 September 2021. Terima kasih buat kesediaan anak-anak semua untuk mengikuti acara ibadah ini dengan tertib. Kami yang bertugas pada hari Minggu ini, saya Pendeta Philip Fernanda Halasan Nenggolan, liturgis Amang Sintua M. Raja Guguk, pemusik Abang David Pakpahan dan Kakak Tasya Sihombing, worship leader Kakak Epi Pardede dan Kakak Tio Vega Gurning. Saya yakin anak-anak semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap merindukan firman Tuhan, dan ingat, kamu semua harus menjadi anak-anak yang baik, patuh pada orang tua, rajin belajar, dan kita berdoa bersama-sama supaya COVID-19 berakhir dan kalian semua bisa berkumpul di sekolah dan di sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.